Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurhaliza Fitri dengan NIM 191304 dari Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi dan komunikasi intrapribadi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Afna Fitriasari SI.Com MSI. Komunikasi antar pribadi seperti yang dikemukakan oleh Joseph Adevito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book. Komunikasi antar pribadi ialah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang individu atau lebih dengan beberapa efek dan umpan balik segera atau seketika. Dapat saya simpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Peran komunikasi antar pribadi yang pertama yaitu membantu perkembangan intelektual ataupun sosial. Contohnya antara seorang guru dengan muridnya, jikalau komunikasinya terbentuk dengan baik, otomatis akan terjadi transfer ilmu yang bisa bermanfaat untuk muridnya. Yang kedua yaitu identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Contohnya saat kita berbicara dengan orang lain, otomatis orang lain akan menangkap seperti apa sih ekspresi atau pesan yang kita sampaikan, seperti kata-kata kita, cara kita berbicara, atau sampai bahkan dengan fashion kita. Nah, di situ orang akan menilai kita dan juga melihat jati diri kita. Yang ketiga yaitu untuk memahami realita di sekeliling kita serta menguji kebenaran, kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Dan kita juga perlu membandingkan dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain terhadap realita yang sama tentang kita. Yang terakhir yaitu peran tentang kesehatan mental. Selanjutnya yaitu tentang komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi ialah sebuah proses pertukaran dan transportasi pesan yang dilakukan dari untuk individu sendiri. Misalnya, kita sebagai manusia pasti pernah akan merasa sedih dan berbicara dengan diri kita sendiri. Contohnya kita berbicara, kenapa sih harus di posisi sekarang ini? Nah, inilah salah satu contoh komunikasi intrapribadi. Kita sebagai pemberi pesan dan juga kita sebagai penerimanya. Lalu dari contoh tersebut kita bisa teliti proses apa yang telah terjadi. Ada 4 proses yang telah terjadi. Yang pertama yaitu sensasi. Contohnya ketika sedang kita mulai mengeluh dengan keadaan kita. Yang kedua yaitu persepsi, sama ya seperti sensasi, kita sedih lalu berpendapat kenapa harus di posisi ini. Yang ketiga yaitu tentang memori. Setelah itu kita susun dalam benak kita, dalam memori kita sebagai kerangka untuk kita berpikir. Yang keempat yaitu transisi atau pikiran pendapat kita. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.